Halo semuanya, terima kasih yang sudah ngeklik video ini. Bagi kalian yang baru pertama kali datang, gue ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel Biologi Classroom ini. Dan bagi kalian yang udah sering nonton, gue ucapkan banyak terima kasih karena berkat kalian, gue jadi semangat gitu buat slide-nya. Yo, jadi langsung aja yuk kita mulai pelajaran hari ini, boy. Oke, pelajaran hari ini kita akan membahas sebuah proses yang bernama translasi. Translasi itu berasal dari bahasa Inggris tuh yang artinya translate, menerjemah. Jadi translasi adalah proses penerjemahan. Proses penerjemahan apa? Proses penerjemahan mRNA. Jadi RNA yang mengandung pesan oleh siapa? Oleh RNA juga, oleh tRNA, yaitu RNA yang bisa menerjemah. Terjadi di mana? Terjadi di ribosom. Terjadi di ribosom itu artinya apa? Sebenarnya ribosom itu adalah rRNA. Jadi proses translasi itu melibatkan tiga jenis RNA, mRNA, tRNA, dan rRNA. Ini sebagai konsep dasarnya. mRNA itu kan polinukleotida. Protein itu adalah polipeptida. Nah, itu kita lihat monomernya. Ini monomer yang polinukleotida. Nah, mRNA itu tidak punya fungsi teman-teman di tubuh kita. Yang punya fungsi di tubuh kita itu adalah protein. Jadi protein inilah nanti yang bakal jadi enzim, protein ini yang jadi hormon, protein ini yang jadi antibodi, protein ini yang bisa jadi matriks ekstraseluler dan lain-lain. Jadi kenapa kita harus melakukan translasi? Karena kita ingin membutuhkan protein gitu ya. Jadi translasi adalah proses perubahan mRNA menjadi protein. Kebayang? Langsung. Nah, mRNA itu kan ada tiga jenis. Yang pertama adalah mRNA. mRNA itu apa? Messenger RNA. Artinya apa? RNA yang mengandung kode. Nah, kode di sini apa? Nah, kita teman-teman lihat. Teman-teman jangan bingung ya kalau dikasih gambar seperti ini. Bisa dilihat di bab pasca transkripsi sebelumnya. Nah, yang paling penting di mRNA itu adalah kodon, teman-teman. Teman-teman harus ingat. Kodon itu apa? Kodon itu adalah triplet polinukleotida. Jadi setiap 3 polinukleotida itu mengandung satu kode asam amino. Contohnya, misalnya CGC mengandung asam amino threonine, AAU misalnya mengandung asam amino fenilalanin, seperti itu teman-teman ya. Jadi kodon itu adalah setiap 3 nukleotida akan menyandikan satu asam amino. Nah, proses translasi itu diawali di kodon start teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum nemu kodon start, teman-teman belum mulai translasi. Ya, jadi mulai translasi di sini AUG. Saat teman-teman menemu AUG, itu akan ada asam amino namanya methionine. Lalu teman-teman akan sintesis sampai ketemu kodon stop, yaitu UAA, UAG, UGA. Jadi intinya apa? Proses translasi terjadi di antara kodon start dan kodon stop gitu, teman-teman. Ya, seperti pada transkripsi promotor dan terminator. Nah, yang kedua yang teman-teman harus ingat di mRNA adalah mRNA itu mengandung namanya Saint-Dalgarno, teman-teman. Nah, Saint-Dalgarno itu apa? Itu adalah urutan nukleotida yang bakal dikenali oleh rRNA subunit kecil. Jadi ingat teman-teman, tadi tempatnya sintesis protein adalah di ribosom. Nah, ribosom itu ada 2 jenis, nanti kita akan bahas. Intinya apa? Nanti ribosom bisa mengenali mRNA. Karena apa? Di mRNA itu ada urutan yang disebut sebagai Saint-Dalgarno. Jadi rRNA bisa mengenali Saint-Dalgarno. Jadi intinya apa? Saint-Dalgarno itu sebelum kodon start apa kodon stop? Pasti sebelum. Misalnya di sini. Jadi ribosom akan nempel dulu ke Saint-Dalgarno, lalu dia akan cari kodon start. Setelah itu baru sintesis. Jadi kayak ingat di gacha box di transkripsi sebelumnya. Nah, itu mirip seperti itu. Jadi ingat ya, di mRNA itu ada kodon dan ada Saint-Dalgarno. Terus jenis RNA yang kedua. RNA yang kedua itu tRNA, nggak usah bingung. tRNA itu apa? Translator RNA. Jadi penerjemahnya. Jadi kan kodon itu adanya di mRNA. Nah, di tRNA itu ada namanya antikodon. Ingat teman-teman, ada antikodon. Nah, nanti fungsinya apa? Dia bisa mengenali kodon, bisa membaca kodon. Setelah membaca kodon apa? Dia akan cari asam amino sesuai kodon. Nah, lihat. Ingat teman-teman, tRNA itu kan juga RNA kan? Berarti dia punya ujung 5, punya ujung 3. Dia sebenarnya itu single strand, satu utas, tapi gara-gara ada ruas berulang terbalik seperti ini, misalnya ini C sama G, G sama C, G sama U, dia bisa membuat double strand parsial namanya. Sebenarnya ini satu rantai, RNA kan, RNA itu pasti satu rantai kan. Nah, tapi dia bisa membuat struktur seperti ini karena ada struktur berulang terbalik. Jangan bingung, ini RNA tetap punya ujung 5 dan ujung 3. Yang paling penting di sini adalah apa, teman-teman?
pasti asam amino itu nempel di ujung 3. Nah, ujung 3 itu terkenal banget, CCA3. Jadi, teman-teman harus ingat nih, ujung 3 itu adalah CCA3, ujung 3-nya tRNA. Nanti asam amino akan nempel di ujung 3. Sesuai yang ada di kodon tadi, kodon dibaca oleh antikodon, nanti akan sesuai asam amino ditempelin di ujung 3 tRNA. Oleh apa? Nah, ini baru pakai enzim. Kalau tadi kan kita ngomongin RNA T, RNA M. Nah, belum ada enzim-enzim kan? Nah, ini baru ada enzim. Namanya adalah aminoasil tRNA sintetase. Sintetase artinya apa? Pembuatan. Aminoasil apa? Asam amino, tRNA, tRNA. Jadi, enzim yang membuat asam amino menempel pada tRNA. Nah, ingat, nempelnya di mana? Di ujung 3OH. Nggak usah bingung ya. Nah, yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu rRNA atau ribosomal RNA. Itu apa? Tempat penerjemahannya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat, sel itu ada dua tipe. Ada sel prokariot dan sel eukariot. Jadi bedanya di ribosomnya, teman-teman. Sel prokariot itu 70S, ribosomnya sel eukariot itu 80S. Teman-teman gak usah bingung. Yang pengen disampaikan di sini adalah ribosom itu punya dua subunit, satu ribosom. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang besar dan kecil ini mengandung RNA juga, teman-teman. Nih, lihat RNA, ya kan? Jadi nanti RNA akan menjadi tempat penempelan. Karena apa? Nanti 16 sRNA ini dari subunit kecil misalnya akan mengenali sign Dalgarno pada mRNA. Matching dia C sama G, G sama C, U sama A gitu ya. Oke, jadi pertama-tama rRNA subunit kecil akan mengenali sign Dalgarno pada mRNA. Oke. Setelah itu dia akan geser untuk mencari kodon start. Setelah nemu kodon start, tRNA yang membawa asam amino metionin akan masuk tuh nempel. Setelah nempel, ribosom subunit besar akan nempel. Setelah mereka udah menjadi kompleks seperti ini, baru proses translasi atau pemanjangan polipeptida akan dilakukan gitu. Nah, teman-teman di sini mau dikasih tahu detailnya bahwa di ribosom subunit besar itu ada 3 ruangan, teman-teman. Ada ruangan amino, ruangan peptida, dan ruangan kosong, empty. Nah, jadi kayak gimana? Nanti kan saat tRNA udah masuk ke sini bawa asam aminonya, ini metioninnya akan ditransfer teman-teman ke asam amino yang baru ini, namanya serin. Nanti dia geser, akhirnya apa? Metionin dan serin ada di sini kan? Ada di sini. Nah, yang ini udah kosong ada di sini gitu. Nah, nanti terus kayak gitu sampai ketemu kodon stop. Artinya apa? Bukan asam aminonya ditempelin ke peptida kayak gini, bukan. Tapi peptidanya yang panjang ditempelin ke asam amino. Peptida yang panjang ditempelin ke asam amino. Makanya enzim yang dibutuhkan namanya adalah peptidyl transferase atau bahasa Indonesianya enzim yang mentransfer peptida. Jadi peptidanya ditransfer ke asam amino. Nah, nanti kalau udah ketemu kodon stop apa? Kodon stop itu kan nggak ada asam aminonya kan? Pas masuk kok nggak ada asam aminonya. Nah, makanya akan ada yang namanya RF atau releasing factor. Jadi releasing factor itu artinya apa? Yang menandakan bahwa nih udah selesai kodon stop gitu. Udah selesai, nggak ada asam amino lagi, nggak bisa dipindahin kan? Peptidanya nggak bisa ditempelin, orang kosong ini nggak ada. Makanya selesai di situ translasi. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya gini teman-teman. Nah, ini tadi gue kasih kesimpulan aja ya, biar lebih mantep gitu. Jadi subunit kecil ribosom nempel, nanti akan ketemu AUG, tRNA akan masukkan ke sini. Nah, tRNA akan masuk bawa metionin, dan subunit besar akan masuk. Lihat, di sini ada ruangan 3 ruangan, asam amino, peptida, dan ada ruangan kosong. Nah, nanti akan ada asam amino yang masuk sesuai dengan yang ini nih. Misalnya GUC, bawa asam amino valin. Nah, nanti lihat, metioninnya ditransfer ke valin. Jadi metionin yang ditransfer ke valin. Jadi dari peptida ditransfer ke asam amino. Terus seperti itu. Akhirnya apa? Ininya kosong kan, ini masuk ke ruang empty kosong. Ini terus. Akhirnya ada asam amino baru lagi, bawa, pindah lagi. Nah, jadi intinya teman-teman, yang dari ruang peptida akan ditransfer ke ruang asam amino. Itu namanya peptidyl transferase. Sampai akhir seperti ini udah panjang, ketemu kodon stop nih, UGA. Masuklah releasing factor. Releasing factor masuk, nggak ada asam aminonya. Kosong, nggak bisa ditransfer. Akhirnya lepas. Pas sudah lepas apa? Terbentuk 6 komponen. Subunit kecil lepas, mRNA lepas, releasing factor lepas, subunit besar lepas, polipeptida juga lepas, tRNA juga lepas. Jadi semuanya lepas. Nah, akhirnya yang terbentuk adalah polipeptida. Ini yang kita pengen, polipeptida gitu. Kayak gampang kan? Itu dia inti dari translasi itu seperti itu aja. Nah, akhirnya terbentuk sebuah polipeptida kan. Poli artinya banyak, peptida adalah sebenarnya ikatan, teman-teman. Jadi ini asam amino 1, ini asam amino 2. Ikatan antara asam amino itu disebut ikatan peptida. Karena polipeptida berarti banyak ikatannya nih. 1 ikatan, 2 ikatan, ada banyak ikatan. Makanya disebut polipeptida. Nah, ingat teman-teman, polipeptida itu
protein tapi belum matang. Karena apa? Ingat, protein itu ada 4 jenis kan. Ada protein primer. Ini protein primer tuh ini nih, baru selesai ditranslasi. Ada terus itu ada struktur sekunder. Teman-teman mungkin bisa ingat alpha helix, beta sheet. Nah, itu struktur sekunder. Nah, struktur tersier contohnya apa? Protein yang buat insulin. Teman-teman tahu protein insulin. Nah, seperti ini. Dia ada ikatan disulfida nanti, ada ikatan lebih lanjut. Nah, struktur kuartenan apa? Struktur kuartenan tuh contohnya hemoglobin. Artinya ada tersier, ada 4 biji di dalam satu protein. Gitu. Nah, nanti polipeptida ini akan dirubah menjadi yang bentuk tersier atau kuartener kan teman-teman, ada hormon, enzim, dan lain-lain. Nah, ingat hormon insulin, terus habis itu enzim, antibody itu nggak ada di dalam sel teman-teman, ada di luar sel. Makanya nanti dia harus ditransfer. Makanya nanti di polipeptida ini akan dikasih signal yang buat dia masuk ke RA. Jadi nanti mereka akan ditransfer keluar sel pakai peristiwa namanya eksositosis, gampang kan? Eksositosis dari dalam sel keluar sel lewat sistem endomembran gitu, dari RA ke Golgi ke lisosom, nanti masuk ke membran sel, keluar deh antibody atau proteinnya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin segitu aja. Teman-teman mungkin agak sedikit bingung, tapi nggak usah bingung, intinya aja. Jadi dari mRNA jadi protein, intinya itu aja. Terus teman-teman ngeliat aja detailnya tadi seperti apa, sendalgano apa, codon apa, gampang kan? Nanti kalau teman-teman bingung tentang protein, kita akan bahas di bab enzim atau bab hormon ya, apa itu protein. Jadi gue ucapkan terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terus jangan lupa untuk komentar terus agar channel ini menjadi lebih baik ya. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.